Baik Kak, Assalamualaikum. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2024 ingin melakukan tugas akhir dari mata kuliah Speaking for Academic yang diampu oleh Pak Dwi. Apakah kakak berkenan untuk kami wawancarai? Boleh, tentu. Kalau boleh tahu kan nama lengkap kakak siapa dan angkatan berapa kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Israr, angkatan 2021. Baik kak. Jadi kak, dulu kakak dapat inspirasi atau motivasi buat pilih judul skripsi itu dari mana kak? Terus metode yang kakak pakai itu bagaimana? Boleh nggak kakak share tips biar kami bisa memilih metode yang cocok sama penelitian kami nanti? Oke, jadi awalnya saya memilih judul ini karena saya juga melihat pada saat observasi di sekolah, saya melihat siswa di SMA itu masih kurang dalam mengucapkan atau berbicara karena disebabkan karena kurangnya vocabulary dan kurangnya percaya diri. Jadi dari keresahan tersebut saya bisa mengambil judul tentang Scrabble, yang mana bagaimana Scrabble tersebut dapat menambah kosakata siswa tersebut. Kemudian bagaimana setelah mereka mendapatkan kosakata tersebut, kita buat siswa tersebut dapat membuat sebuah kalimat yang dan nantinya dia akan mengucapkan kalimat tersebut, dan itu akan berpengaruh untuk terhadap akurasi berbicara mereka. Nah, kemudian kalau metode yang saya pakai kemarin itu saya mengambil metode kuantitatif. Kenapa saya mengambil metode kuantitatif? Karena ini sangat cocok dengan skripsi saya, judul saya, yang mana itu meneliti tentang pengaruh terhadap speaking akurasi terhadap siswa. Jadi untuk itu saya mengambil metode penelitian kuantitatif. Nah, yang mana juga menggunakan desain kuasi eksperimental dengan adanya kelas kontrol dan kelas eksperimen tentunya. Kemudian tips untuk pilih metode penelitian, tipsnya itu cukup sesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Jangan nggak usah melihat pengaruh atau perbandingan, intinya sesuaikan saja sama judul kalian. Entahkah kamu mau pakai metode kuantitatif atau kualitatif, itu terserah dari kalian. Intinya sesuaikan saja sama judulnya. Selanjutnya nanti kalau kita sudah masuk di masa skripsi, kira-kira apa saja yang perlu kita siapin dari awal kak? Terus gimana caranya biar kita nggak gampang stres waktu ngerjain skripsi? Misal kalau sudah masuk di tahap stres, kakak punya tips nggak biar bisa semangat lagi, tidak down terus? Oke, menurut saya yang perlu disiapkan dari awal itu pertama mental tentunya, kemudian manajemen waktu, terus perbanyak mencari jurnal, komunikasi dengan dosen pembimbing tentunya. Kalau perlu boleh juga bertanya dengan senior yang sudah skripsian, boleh ya. Mungkin kalau persiapan awal mungkin itu saja dulu. Untuk supaya tidak gampang stres itu simple sih. Intinya jangan buat kamu terlalu ingin berpikir untuk cepat selesai. Intinya buatlah pada saat pengerjaan itu buat menjadi fun, enjoy. Jangan terlalu
jangan terlalu berkecil hati jika terdapat contohnya revisian atau apa. Cukup kerja kecil saja. Kalau ada waktu kerja, nggak usah, jangan terlalu langsung sekaligus begitu. Cukup saja kerja tipis-tipis lah begitu. Kalau memang sudah kayak capek atau gimana, tinggal carilah hiburan atau refreshing, olahraga atau dengar musik, itu sangat membantu juga tentunya. Oke, mungkin itu saja. Kalau mungkin dari judulnya itu mungkin disiapkan dari semester berapa Kak? Judulnya itu kamu itu bisa ambil kalau semisal kalau kamu sudah pernah observasi ke sekolah, mungkin kamu bisa juga langsung melihat kondisi dari sekolah tersebut, apa sih kekurangannya, sehingga saya bisa buat judul-judul yang akan nantinya saya teliti. Terus Kak, sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi biasanya berasal dari mana Kak? Apakah lebih banyak dari jurnal atau buku, atau Kakak melibatkan AI enggak? Kalau boleh tahu AI apa saja yang digunakan Kak? Oke. Jadi kalau untuk mencari jurnal itu untuk mencari sumber skripsi itu saya lebih banyak mengambil jurnal sama peneliti-peneliti terdahulu. Terus untuk AI saya juga pernah gunakan. Saya kalau mencari jurnal yang relevan itu saya biasanya mengambil AI yang namanya itu CSpace. Iya. Bisa juga cari Google Scholar. Itu sih. Kalau mencari dari jurnalnya itu di mana Kak? Cari jurnalnya biasanya di Google Scholar, di Black Box AI juga bisa. Oke, lanjut. Dalam pembuatan slide presentasi, apakah sebaiknya kita mencantumkan banyak teks teori atau justru lebih fokus pada visualisasi data dan hasil treatment di kelas? Oke, jadi kalau untuk pembuatan slide itu sendiri, slide presentasi itu sebaiknya sih kita cukup menyesuaikan dengan subbabnya. Contoh, bab 1 membahas tentang kayak latar belakang, bab 2 tentang penelitian terdahulu, research gap, dan novelty. Bab 3 itu masuk di metode penelitian dan hipotesis dan sebagainya. Untuk itu intinya kita cantumkan sesuai dengan subbabnya saja. Jangan terpaku sama teks teori atau visualisasi data. Intinya cukup cantumkan sesuai dengan subbabnya, yang mana itu nantinya akan itu juga nantinya akan menyesuaikan sendiri. Contoh kayak bab 1 sendiri tadi itu seperti kayak latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan sebagainya. Bab 2 itu seperti penelitian terdahulu, konsep, teori, dan research gap dan novelty. Sedangkan kalau bab 3 itu dia itu membahas tentang metode penelitian, tempat, lokasi, objek penelitian, dan cara-cara penelitian nantinya itu seperti apa, itu akan dibahas di bab 3. Intinya sesuaikan saja dengan panduan atau subbabnya. Mungkin itu saja. Oke, lanjut. Apakah dosen penguji sering menyoroti masalah grammar atau typo pada draft skripsi kita saat sidang, atau mereka lebih fokus pada substansi isinya? Oke, jadi pengalaman pribadi saya pada saat ujian itu, dosen penguji itu memang dia kadang tetap menyoroti masalah grammar, karena kan tentunya kita mahasiswa bahasa Inggris itu, jika ada sedikit kata atau typo salah pada penulisan skripsi itu akan artinya itu akan berubah. Jadi
masalah grammar itu sangat disoroti juga, karena tentunya akan merubah arti dari tulisan itu tersebut. Dan tetap dan fokus pada penguji juga itu adalah substansi isinya, karena kan bagaimana juga mereka bisa menilai kalau isinya pun amburadul seperti itu. Mungkin itu. Kemudian apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan mahasiswa saat menjawab pertanyaan penguji yang sebaiknya dihindari? Oke, jadi kesalahan paling umum itu yang sering dilakukan mahasiswa itu, dia kalau pada saat ujian itu pada saat ujian tidak memahami isi skripsinya, sehingga pada nanti saat ditanya dia tidak bisa menjawab. Kemudian dan juga sering terjadi itu karena nervous atau gugup dalam menjawab pertanyaan, sehingga pada saat menjawab pertanyaan itu dia tidak bisa kurang atau tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen tersebut. Jadi sebaiknya sebelum ingin ujian atau sidang itu sebaiknya perbanyak mental, perbanyak berbicara di depan cermin kah, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan itu akan muncul pada saat sidang. Gitu. Coba terus. Oke, baik. Apakah ada tip khusus untuk membuat PPT presentasi sidang yang menarik dan efektif di mata penguji? Oke, jadi tip khususnya itu untuk membuat PPT yang menarik itu dan tentunya sangat efektif buat penguji untuk melihatnya. Itu saya kemarin itu menggunakan PPT bergerak, yang mana itu akan visualisasi gambarnya itu akan membuat para penguji atau pembimbing itu tertarik untuk melihat PPT presentasi kita. Dan itu saya rasa itu akan menjadi nilai bonus tentunya bagi kita, karena kita bisa membuat dosen pembimbing atau dosen penguji itu tertarik dengan PPT yang kita bawakan. Dan tentunya tidak hanya PPT yang harus bagus, tentunya kita juga pembawaan pada saat presentasinya juga harus bagus begitu. Terus bagaimana cara kakak menguasai materi skripsi biar nggak ngeblank pas ditanya? Oke. Menurut pengalaman saya, yang mana kemarin itu adanya tiba-tiba, apalagi kemarin itu jadwal saya kemarin tiba-tiba dimajukan, yang mana sehingga persiapannya saya kurang juga. Jadi tips saya untuk memahami skripsi itu ya, pertama kan kita harus, tentunya kita yang kerjakan skripsi kita tentunya, otomatis kalau kita yang kerjakan itu kita otomatis juga kita memahami isinya dalamnya. Jadi untuk tips memahami lebih bagusnya itu cukup perbanyak mencari pertanyaan-pertanyaan sidang yang akan memungkinkan untuk ditanya kepada kita. Jadi cukup perbanyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kita. Entah kamu bisa mencari lewat Google atau AI, itu bisa cukup itu perbanyak pertanyaan. Kemudian tinggal kalian jawab dengan menggunakan kalimat dan kata-kata kamu sendiri. Kemudian pernah tidak ada momen di mana argumen kita beda pendapat sama dosen penguji? Kalau ada, bagaimana cara kakak menyikapinya dengan sopan? Oke, kalau
momen yang beda argumen itu saya pernah rasakan pada saat selesai ujian seminar proposal, yang mana saya harus ujian susulan ke penguji 2 karena dikarenakan penguji 2 kemarin itu tidak hadir pada waktu itu, sehingga saya harus ujian susulan. Terus pada saat ujian susulan ternyata dosen penguji kedua itu memberikan saya penjelasan tentang judul saya yang harus diubah. Alhasil kemarin itu saya sedikit menjelaskan kembali tentang judul saya, tapi ternyata kata beliau jika tetap diteruskan untuk mengambil judul ini, itu akan membuat nantinya saya pada saat penelitian itu tidak akan ribet atau akan sulit tentunya, karena menurut beliau itu sangat hampir tidak masuk nantinya pada saat penelitian, karena Scrabble dan speaking berbicara secara fasih itu sangat jauh, sehingga beliau menyarankan beberapa judul dan saya menyikapinya dengan sopan dan saya mengambil judul dari yang telah disarankan oleh penguji kedua. Intinya kalau adik dapat hal-hal seperti ini, cukup saja, jangan terlalu mengedepankan ego. Kalau memang, dan itu semuanya hal-hal yang baik untuk diberikan kepada kita, cukup menyikapinya dengan sopan saja. Mungkin itu saja. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya dan tipsnya.